액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Reina Karisma Putri. NPM 221146. Class MNJ 22B. Here I will explain about a measure of the spread of a single data. Ukuran penyebaran data tunggal atau measures of dispersion adalah statistik yang memberikan informasi tentang sejauh mana nilai-nilai dalam suatu kumpulan data itu tersebar atau tersebar luas dari pusat distribusi data. Ukuran penyebaran membantu memberikan gambaran tentang variasi atau keragaman data. Beberapa ukuran penyebaran data tunggal yang umum melibatkan perbedaan antara nilai-nilai individu dan bagaimana nilai-nilai tersebut dalam kumpulan data. Beberapa ukuran penyebaran yang umum meliputi: yang pertama adalah rentang atau range. Rentang itu adalah perbedaan antara nilai maksimum dan minimum dalam sebuah kumpulan data. Rumusnya sederhana, yaitu rentang sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum. Yang kedua adalah variansi atau variance. Variansi mengukur seberapa jauh rata-rata nilai dalam kumpulan data dari nilai rata-ratanya. Variansi dihitung dengan mengambil selisih kuadrat antara setiap nilai dan rata-rata, menjumlahkan seluruh selisih kuadrat tersebut, dan kemudian membaginya dengan jumlah total nilai. Yang ketiga adalah deviasi standar atau standard deviation. Deviasi standar adalah akar kuadrat dari variansi. Hal ini memberikan ukuran penyebaran data dalam satuan yang sama dengan data aslinya. Yang keempat adalah kuartil. Kuartil membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Kuartil pertama atau Q1 adalah nilai yang membagi 25% data terendah. Kuartil 2 atau Q2 adalah median yang membagi data menjadi 2 bagian setara. Dan kuartil ketiga atau Q3 membagi 25% data tertinggi. Yang kelima, jangkauan antar kuartil atau interquartile range atau IQR. IQR adalah perbedaan antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. IQR memberikan ukuran penyebaran yang lebih resisten terhadap penjualan daripada rentang, karena hanya mempertimbangkan bagian tengah distribusi data. Beberapa tujuan utama dari ukuran penyebaran. Yang pertama adalah memberikan informasi tentang keragaman data. Ukuran penyebaran membantu menyampaikan sejauh mana nilai-nilai dalam kumpulan data tersebar ataupun bervariasi. Hal ini memungkinkan kita untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang variasi dan diversitas data. Yang kedua, menunjukkan tingkat ketidakpastian. Ukuran penyebaran dapat memberikan indikasi
tentang seberapa rapat atau longgar distribusi data. Nilai penyebaran yang tinggi menunjukkan ketidakpastian atau variasi yang signifikan dalam sebuah data. Yang ketiga adalah mengidentifikasi pencilan atau nilai ekstrim dengan memeriksa ukuran penyebaran. Kita dapat mengidentifikasi potensi adanya pencilan atau outlier atau nilai-nilai ekstrim yang mungkin mempengaruhi analisis statistik secara signifikan. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan. Ukuran penyebaran membantu analis statistik dan pengambil keputusan untuk membuat estimasi dan prediksi yang lebih baik tentang sejauh mana data dapat bervariasi. Ini penting dalam konteks perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang kelima adalah menilai konsistensi dan keandalan data. Dengan memahami sejauh mana nilai-nilai tersebar, kita dapat menilai konsistensi dan keandalan data. Jika data memiliki penyebaran yang rendah, mungkin lebih mudah untuk melakukan generalisasi atau membuat prediksi yang lebih akurat. Manfaat dari penggunaan ukuran penyebaran data tunggal. Yang pertama adalah identifikasi pencilan atau outliers. Ukuran penyebaran membantu dalam mengidentifikasi nilai-nilai ekstrim atau pencilan dalam data. Yang kedua adalah evaluasi konsistensi data. Dengan menggunakan ukuran penyebaran, analisis dapat menilai sejauh mana data konsisten atau heterogen. Data dengan penyebaran yang tinggi mungkin menunjukkan variasi yang lebih besar. Sementara data dengan penyebaran yang rendah mungkin lebih konsisten. Yang ketiga adalah perhitungan interval kepercayaan, yaitu ukuran penyebaran dapat digunakan untuk menghitung interval kepercayaan yang memberikan perkiraan sejauh mana rata-rata atau parameter lain yang mungkin bervariasi dalam sampel dari sebuah populasi. Terakhir adalah fungsi penyebaran data tunggal, merujuk pada berbagai metrik dan juga statistik yang digunakan untuk mengukur sebaran, variasi, atau penyebaran data dalam suatu kumpulan data. Ini penting dalam analisis statistik karena membantu kita memahami sejauh mana data tersebar, bagaimana data-data tersebut tersebar, dan seberapa heterogen atau homogen distribusi data tersebut. Thank you everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.